Ya, saudara sekalian, bertemu kembali di mata kuliah Geologi Sungai dan Das dalam aplikasi Sistem Informasi Geografis untuk pemetaan daerah aliran sungai di Kota Palembang, khususnya pemetaan erosi dan sedimentasi di Sungai Musi dalam 90 tahun terakhir. Artikel ini berdasarkan hasil riset tahun 2016 yang telah jadi artikel ilmiah untuk penelitian di Sungai Musi. Terdapat 5 save file dalam map package ini, dan silakan bisa dilihat setiap save file memiliki atribut tabel yang bisa kita lihat satu persatu. Di sini ada keterangan yang bisa saudara lihat. Terdapat save file ekstrak Palembang yang berisikan wilayah kecamatan di Kota Palembang. Kemudian terdapat save file Sungai Besar Palembang yang berisikan hasil digitasi Sungai Musi di tahun 2012, Citra QuickBird. Kemudian yang ketiga ada save file Sungai Musi 1922, hasil digitasi peta Kota Palembang skala 1:5000 tahun 1922. Kemudian yang keempat ada save file batas penelitian, karena batas penelitian kita adalah di Kota Palembang untuk Sungai Musi. Dan yang kelima adalah land use penggunaan lahan tahun 2012, hasil dari digitasi Citra QuickBird tahun 2012. Analisis pertama kita adalah overlay dengan menggunakan teknik symmetrical difference, di mana dengan teknik ini mampu membedakan fitur di luar area yang sama. Bisa saudara lihat dalam contoh gambar ini. Kemudian membandingkan antara Sungai Musi tahun 1922 dengan Sungai Besar Palembang tahun 2012. Caranya adalah dengan pilih di artwork, kemudian overlay analysis, pilih yang symmetrical difference. Dari sini akan muncul jendela symmetrical difference yang diantaranya berisi input feature, output feature, dan lokasi tempat penyimpanan. Di input feature silakan masukkan save file Sungai Musi 1922. Oke. Kemudian untuk update feature-nya adalah Sungai Besar Palembang, hasil digitasi tahun 2012. Kemudian letakkan di mana tempat penyimpanan file yang baru, hasil dari symmetrical difference. Baik, setelah itu klik OK. Hasil dari symmetrical difference terlihat pada peta sungai yang berwarna kuning. Nah, kita lihat bahwasanya peta ini cukup luas, jadi kita sesuaikan dengan wilayah batas penelitian kita, yaitu khusus di Kota Palembang. Caranya adalah dengan intersekkan save file symmetrical difference dengan batas wilayah penelitian. Caranya artwork, ANSYS tools, overlay analysis, intersect. Dari sini akan muncul jendela intersect yang berisi input feature dan output feature. Silakan pilih untuk input feature-nya adalah symmetrical difference dan batas penelitian. Lokasi tempat penyimpanan untuk output feature-nya, hasil save file yang baru. Kemudian klik OK.
Dari hasil intersect ini akan menghasilkan shapefile baru hasil dari symmetrical difference dengan batas penelitian. Start editing dan open attribute tabel. Dari sini cermati bahwasanya terdapat beberapa baris yang itu di luar kajian sempadan Sungai Musi atau di luar batas penelitian kita. Maka pilih beberapa baris untuk memudahkan kita dalam analisis selanjutnya yang berada di luar kajian penelitian kita. Untuk memudahkannya, kita hapus terlebih dahulu. Select atau pilih beberapa atribut tabel baris yang tidak sesuai. Kita lihat bahwasanya di FID ini ada 0 dan 16. Ini adalah FID yang berada di dalam wilayah kajian penelitian kita, yaitu di sempadan Sungai Musi. Hapus baris yang terselect kecuali FID 0 dan FID 16, sehingga dari sini akan muncul dua baris di mana akan kita tentukan wilayah tererosi atau yang tersedimentasi. Stop editing terlebih dahulu pada SHP tersebut, kemudian tambahkan kolom untuk memberikan kolom luas. Caranya add fill di pojok kiri atas, kemudian di situ buat nama luas, bisa dalam bentuk hektar atau meter persegi. Untuk menghitung luas, dengan cara klik kanan pada kolom luas hektar, pilih calculate geometry. Dari sini akan kita lihat ada area, kemudian pilih unitnya hektar. Apabila nanti saudara ingin dalam satuan meter persegi, maka bisa memilih square meter. Kita akan menambahkan kolom lagi luas wilayah untuk meter persegi dengan cara klik add fill, kemudian tambahkan kolom untuk luas meter persegi. Sama dengan sebelumnya, klik kanan pada kolom luas meter persegi, pilih calculate geometry, dan tentukan untuk unitnya adalah square meter atau meter persegi. Selanjutnya, untuk mengetahui luasan erosi dan sedimentasi berdasarkan pada kecamatan, maka kita intersekkan antara shapefile symmetrical batas penelitian dengan ekstrak Palembang yang berisi wilayah kecamatan. Dari sini muncul jendela intersect. Di situ untuk input feature-nya pilih symmetrical batas penelitian dan ekstrak Palembang. Kemudian letakkan penyimpanan di folder saudara dengan nama file yang baru. Selanjutnya klik OK. Dari sini akan muncul save file baru hasil dari intersect symmetrical difference
dengan kecamatan, di mana hasil erosi dan sedimentasi berdasarkan pada luas wilayah kecamatan. Terlihat terdapat FID pada kolom FID SIM 1 dengan angka 0. Itu adalah wilayah-wilayah yang merupakan hasil sedimentasi selama 90 tahun terakhir. Kemudian pada kolom FID Symmetrical 1 dengan angka 16 adalah wilayah-wilayah yang 90 tahun terakhir merupakan wilayah yang tererosi. Selanjutnya, untuk menghitung luasan wilayah yang tererosi dan tersedimentasi berdasarkan pada kecamatan, maka saudara tambahkan kolom untuk luas meter persegi, yaitu Edfill, kemudian beri keterangan luas dan calculate geometry untuk menghitung luasan wilayah yang tererosi atau tersedimentasi dalam 90 tahun terakhir. Kemudian untuk memudahkan, buat kolom baru untuk menentukan wilayah mana yang tererosi dan wilayah mana yang tersedimentasi. Beri keterangan dengan cara klik kanan pada kolom tersebut, kemudian pilih field calculator. Perlu diketahui, dalam penulisan teks perlu menggunakan tanda petik di antara teks tersebut, yaitu untuk erosi ataukah itu untuk sedimentasi. Untuk memudahkan perhitungan, setelah luasan erosi dan sedimentasi diketahui, maka perlu kita ekspor ke Excel dengan cara pada pojok atribut tabel atas pilih ekspor, pada jendela ekspor data akan terlihat lokasi tempat penyimpanan file. Kondisi data yang kita ekspor ini dalam bentuk di base tabel. Jadi nanti perlu dibuka di Excel untuk membuka data tabel di base yang ada atau dari hasil ekspor ArcMap. Perlu diingat bahwasanya tipe file yang kita pilih untuk ekspor data adalah the base tabel. Untuk membuka hasil ekspor data tadi, maka buka di Excel baru,
Kemudian pilih dari data yang tipenya DBF. DBF ini adalah database tabel agar bisa terbuka di Excel. Untuk memudahkan klasifikasi data di dalam tabel, maka gunakan pivot tabel. Caranya, klik insert, kemudian pilih pivot tabel, akan muncul jendela pivot tabel. Pilih ring datanya, karena yang kita butuhkan adalah kecamatan dan luasan erosi sedimentasi, maka pilih ring 3 kolom tersebut, kemudian atur baris dan kolomnya. Hasil dari pivot tabel bisa diatur kembali untuk penataan judul kolomnya pada sheet yang baru. Silakan diatur, bisa ditambahkan dengan luasan persen wilayah yang tererosi atau tersedimentasi, atau untuk kebutuhan lainnya sesuai dengan tujuan perintah saudara. Selanjutnya kita akan melakukan intersect kedua untuk mengetahui wilayah tersedimentasi pada tahun 2012 digunakan untuk penggunaan lahan apa saja. Nah, caranya kita intersekkan antara erosi sedimentasi kecamatan ini dengan penggunaan lahan atau SHP Land Use Sedimentasi tahun 2012. Selanjutnya open attribute tabel untuk menambahkan kolom luas wilayah yang tersedimentasi dan telah digunakan untuk land use. Kemudian dari sini bisa diatur kolomnya luas untuk satuan meter persegi. Sama dengan sebelumnya, klik kanan di kolom luas, kemudian calculate geometry, pilih unit square meter. Data pada atribut tabel ini seperti sebelumnya, ekspor data tabel ke dalam database agar bisa dibuka dalam format Excel.
Selanjutnya di Excel, buka data yang telah diekspor tadi dalam bentuk di base tabel di sheet yang baru, kemudian atur dengan klasifikasi data menggunakan pivot tabel untuk memudahkan. Dari sini pivot tabel ini nanti akan diketahui luas penggunaan lahan di tiap wilayah kecamatan hasil dari sedimentasi dalam kurun waktu 90 tahun terakhir. Silakan diatur letak baris dan kolomnya agar mudah dibaca oleh pengguna. Kemudian dari sini bisa kecamatan di bagian kolom paling kiri, kemudian penggunaan lahan di barisan kolom bagian kanannya. Selanjutnya yang terakhir, silakan lakukan interpretasi dan layout peta hasil dari praktikum saudara ini. Selamat mengerjakan dan semoga berhasil dengan baik. Terima kasih.